Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna ta'alluma wa ta'allima naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat." Allah Subhanahu wa taala bila mencintai suatu kaum secara umum atau perorangan secara khusus, maka ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Siapa yang ridha maka ia mendapatkan ridha Allah. Siapa yang murka tidak terima maka dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu pasti akan diberikan kepada Allah terhadap hambanya. Pasti Allah akan berikan ujian kepada hambanya, pasti. Semakin tinggi derajatnya, tingkat ujiannya semakin berat. Semakin besar kesabarannya, ujiannya semakin besar. Anak TK ujiannya tidak ada, hanya evaluasi. Tapi kalau sudah mulai masuk SD, mulai ada ujian. Kelas 2 ujian lebih berat, kelas 3 tambah berat, kelas 4 tambah berat, kelas 5 tambah berat, kelas 6 tambah berat. Naik ke SMP, kelas 1 berat, kelas 2 tambah berat, kelas 3 tambah berat. Naik ke SMA atau SMK terus begitu. Nggak ada tambah besar ujiannya tambah mudah, nggak ada. Kuliah kalau sudah selesai, ujian selesai, masih ada skripsi. Wes buat skripsi sak soro-sorone sik diuji skripsinya. Kalau nggak bisa, nggak diluluskan. Itu gambaran kehidupan kita di dunia ini, ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa kok diuji? Untuk melihat, ya, sebagaimana kita dengarkan di Haula'i Alwi, salah satu kutipan daripada surat menyurat antara Al-Habib Alawi bin Zikaf Asgaf dengan Syekhana Khalil Al-Banggalan. Surat menyurat, di antara isi suratnya tentang masalah ujian, karena saat itu memang Syekhana Khalil saat itu mendapatkan musibah. Hanya diingatkan tentang macam-macamnya orang dapat musibah, untuk melihat kapasitas seseorang itu sampai seberapa, kemampuan dia dalam bersabar itu sampai seberapa. Di atas itu ada yang dinamakan dengan ridho, bukan hanya sabar tapi ridho. Kalau sabar itu kita mendapatkan musibah atau ujian dari Allah, kita menahan diri kita untuk marah, menahan diri kita untuk tidak emosi, tidak murka, menahan, itu namanya sabar. Tapi di atas itu ada ridho. Mendapatkan musibah bagaikan mendapatkan nikmat. Ridho atas ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ridho, maka dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang murka, dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ridho Allah ini bukan hal yang remeh, bukan hal biasa. Ridho Allah itu diberikan kepada orang-orang khusus yang sudah masuk surga. Ketika orang-orang sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, kemudian diserupakan kematian itu dengan kambing, disembelih oleh malaikat di hadapan seluruh penghuni surga dan penghuni neraka. Setelah itu diserukan, ya ahlal jannah khuludan fala maut, wa ya ahlan nar khuludan fala maut. Wahai penghuni surga, kekal abadi di surga, nggak ada matinya. Wahai penghuni neraka, tetap abadi di neraka, nggak ada matinya, sudah selesai. Setelah itu penghuni surga ini diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka ini. Allah menawari, memberikan tawaran kepada mereka, "U'tikum afdhala min dzalik." Aku akan beri kalian yang lebih afdal daripada kenikmatan surga itu. Mereka bertanya-tanya, surga ini, kalau orang-orang anak-anak bayangan surga itu dulinan, ya, kepingin dikai mangan-mangan. Kalau yang sudah joko-joko atau yang sudah menikah ini bayangannya bidadari, ya. Nikmat tok gak nikmati, nikmat full, tapi ada yang diberikan lebih afdal daripada itu. Apa katanya Allah? Uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku berikan kalian keridhoanku sehingga aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Ridho ini puncak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanum minallahi akbar. Lah, tanda-tandanya kalau ingin tahu orang itu ridho atau tidak dengan ketentuan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha bihikmatihi ja'ala ar-rauha wal faraha fil yaqini war ridha wa ja'ala ad-dhiqa wal haraja fi syaqqi was sakhat. Allah itu dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaannya menjadikan ketenangan dan kebahagiaan berada di dalam yakin dan ridha. Orang yang yakin kepada Allah, yakin itu as-subut fil iman, kokoh dalam keimanan, itu yakin. Orang yang yakin dan ridho pasti hidupnya itu tenang dan bahagia. Apapun yang terjadi, nggak peduli. Mau itu nikmat atau musibah, bagi mereka sama. Tenang, nyaman. Ekonomi lagi santai, tenang, nggak terus bingung, resah. Wah, nanti makan, nanti biaya sekolah, ini itu, apalagi habis bentar lagi hari raya, pakaian. Nggak dipikiri itu. Orang yang punya keyakinan kepada Allah, orang yang punya ridho kepada Allah, tenang hatinya, bahagia hidupnya, nggak ada susah. Ada uang di kantong, nggak ada uang di kantong, ada uang di rekening, nggak ada uang di rekening, sama. Kenapa? Mereka semuanya yakin yang memberikan semuanya adalah Allah, bukan manusia. Manusia ini semuanya perantara, bukan pekerjaan. Pekerjaan itu hanya sabab, tapi pemberi hakikah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jadikan sempit, selalu resah, gunda gulana, bahasa enak itu. Hatinya nggak merasa nyaman, selalu bimbang. Itu fisyak wasakhat, ketika dia memiliki keraguan atas Allah Subhanahu wa ta'ala, imannya tipis, mudah digoyangkan, kemudian murka dengan apa yang diberikan oleh Allah dari hal-hal ujian,
hal-hal yang tidak menyenangkan. Kena flu, ngeluh, sumpah. Anak loro, aduh. Anak duwe, aduh. Opo sih ekonomi iki? Uripe sumpah didelok ndak enak. Mesti kita tanda-tanda orang yang syak kepada Allah dan orang yang murka atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah di dunia ini memang tempatnya ujian, darul ibtila. Yang ngasih solusi siapa? Allah. Yang ngasih ujian Allah, yang ngasih solusi Allah. Kalaupun kita sumpek mengadu kepada Allah. Kalau kita sudah nggak mampu dengan ujian yang kita dapatkan, gak usah ngeluh kepada manusia. Ya Allah, saya sudah nggak mampu ini, berat bagi saya. Gak apa-apa. Itu bukan murka kepada Allah, itu minta kepada Allah. Ya, bebas. Kalau murka kepada Allah, yo opo sih ekonomi iki semaring ini yo. Gak dipikir poso dhisik, jadi dipikir yo dhisik. Klambine anak-anak durung ngono. Opo iki? Utang wis numpuk iki gak karo-karuan. Bukan kepada Allah, ini murka namanya. Padahal yang memberi rezeki Allah, yang ngasih solusi Allah. Kok iso curhatin nang menungso iki lho? Yang nggak bisa ngasih solusi, yang nggak bisa ngasih rezeki, dicurhati, percuma. Karena itu kita tumbuhkan keyakinan kita lagi. Kita kuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum sampai ridho nggak apa-apa, sabar dulu. Kita derajat sabar dulu nggak apa-apa. Nanti dengan terbiasa kita akan menjadi ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho kepada Allah itu orang yang ridho atas ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya bukan yang enak. Kalau yang enak semuanya ridho. Lancar rezeki. Ono wong murka, ya Allah, aduh, lah rezekiku lancar saiki. Ono ceritane kayak ngono. Sing ono meneng lek lancar rezekine. Gak ono sing ngeru, wayahe gak duwe. Ojo desa, sak kota lu kabeh. Ngersuloe sak donya pisan. Di statuse ya Allah, lagi bokek. Mareng ngono ndek Instagram kabeh wis, media sosial kabeh ro kabeh. Sak donya dikandani. Ya sak donya dikandani. Padahal wong delok WA sumpek tambahan. Enggak nyenengno wong, nyusahno wong pisan. Lah ridho itu ketika mendapatkan yang enggak enak dari Allah. Enggak punya uang, sakit, ya. Ditabrak meneng-meneng lungguh anteng ditabrak. Itu ujian. Kalau kita ridho, bukan hanya sabar, ridho itu biasa. Enggak dengan emosi, enggak dengan marah, enggak, tenang. Sudah ketentuan Allah. Kon kate sing tanang dia lek wae tabrakan ya. Tabrakan. Wis anteng pelan-pelan moro-moro diseruduk teko mburi. Anteng pelan-pelan ana wong nyasar. Asine dek kono iso tutuk kene. Kate apa? Kalau sudah Allah menentukan, terus kita mau marah, apa faedahnya? Apa faedahnya? Enggak ada sama sekali. Karena itu hati-hati. Ini yang sering kita lakukan. Kita itu mau kita ucapkan atau hanya di hati ya. Kadang kita murka kepada Allah dengan secara tidak langsung. Kita ucapkan lau walim wa kaifa. Ini ucapan yang sering terlintas pada kita. Coba ya. Coba biar aku ngene. Coba aku ngene. Kate kecelakaan, coba mengaku ngene. Hati-hati. Ini termasuk orang yang enggak menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih Allah kok kasih saya seperti ini? Enggak usah kenapa. Sudah terima aja. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dari musibah, dari hal yang tidak menyenangkan, terima aja. Minimal kita sabar.
kalau bisa kita ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Gimana ya? Allah ini kok membuat ini kaya, saya tidak. Kok iso? Dek dikei enak aku kok gak. Padahal kan hati-hati. Seakan-akan kita nggak percaya dengan Allah ini sebagai pembagi yang adil. Seakan-akan kita mengatakan Allah nggak adil dalam mengatur. Terus kalau Allah nggak adil, siapa yang bisa adil? Manusia seadil-adilnya ono ae kecolongane. Kalau Allah nggak adil, terus siapa yang mau lebih adil? Masa makhluk lebih adil daripada pencipta? Kan kasarannya gini loh. Kalau kita pembuat, mau kita model apapun terserah kita kan. Ini kita yang bangun rumah ini. Mau ini kita cat biru, kuning, abang, warna-warni. Ngono mlebu protes. Lho sakarepku wong omah-omahku kok kon protes. Atau temboke sing ngomong, kok aku warna iki? Bener kan ngono? Kan enggak. Kita ini semua kan makhluk Allah. Ada yang dikasih kaya, ada yang dikasih miskin. Ada yang dikasih putih, ada yang dikasih hitam. Ada yang dikasih tinggi, ada yang dikasih pendek. Terus yang pendek, ya Allah kok aku gak dikei dukur. Lek diwalik sing dukur sing ngomong, ya Allah kok aku gak dikei ndek. Ya kok bingung kan. Padahal kalau kita pikir kadang-kadang kita ini koyok-koyok lebih ngerti dari Allah. Padahal kita ini akhirnya sadar. Ternyata enakan gini yo. Kalau dinikmati ternyata enakan gini yo. Kadang-kadang kita itu merasa enakan iku daripada aku. Ya, enakan iku daripada aku. Tapi suatu saat ketika kita tahu nggak enaknya dia, ternyata enakan aku. Yang anak alami pribadi. Dulu waktu punya anak pertama meninggal, itu merasa gede ujianku yo. Walaupun alhamdulillah kalau murka ndak. Kalau murka ndak, ya memang sabar sih saja durung ridho. Merasa besar usia. Ternyata yang terlihat dari teman-temannya kita orang ini ada yang duduk siji, telu. Anak pertama, anak kedua sama anak keempat. Bayangno. Enggak luwe antep kira-kira. Padahal kalau dilihat dalam kehidupannya enak. Moro-moro tutuk Jakarta. Padahal uripe di pelosok. Moro-moro tutuk kene, tutuk kuno. Akeh duwe irejal iki. Kita melihat beberapa teman itu, ya Allah, kok enak ya. Duit tuku dewi lancar, masya Allah. Kadang-kadang kita lihat seperti itu. Ternyata ada musibah yang tidak kita ketahui dari dia. Punya masalah dalam hal ini. Makanya wong iki sawang sinawang. Wis jangan pernah kita melihat enakan iki, enakan kono. Bukan enakan ini, bukan enak itu, enak kita sendiri. Paling enak kita sendiri. Sing ngrasa ndek. Nek lewat sebagian rumahnya orang itu lali ke bentuk balik-balik kan. Ayo, enak dukur ta enak ndek. Enak ndek. Tak kebentak-bentuk ae balik-balik. Lho tapi lek pas ngene enak dukur le situ pasti ada plus minusnya. Artinya kamu dikasih oleh Allah itu yang terbaik untuk kamu. Tinggal kita, alhamdulillah ya Allah atas apa yang kau berikan kepada kita. Selesai. Ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, selesai sudah hidup kita ini. Yang jadi masalah kita nggak pernah puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Padahal kalau kita sudah puas atas apa yang diberikan oleh Allah, radhiyallahu anhum, Allah pun akan ridho kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan membuat kita ridho dengan apa yang ditentukan olehnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jauh dari musibah, dan kalaupun kita mendapatkan musibah kita mendapatkannya dengan keridhaan
dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.